santai aja ya. Itu kira-kira ya. Takut kan? Oh, bukan. Batasin diri. Si Ginca batasin diri. Nggak apa-apa. Maksudku jangan hujat menghujat maksudku. Nggak ada, kalau sama Bang Juma nggak ada. Silakan yang mau jadi moderator siapa? Dipakai timer aja Bang Tolib, biar kita enak ngobrolnya. Mending tiktokan aja lah. Aduh, kalau tiktokan Anda kalah talak lah, 1000 kosong. Aku gampang kok. Kalau aku sportif kok aku. Ya iyalah, pasti pakai asumsi, gampangnya nggak ada data. Loh. Kan ini kita main logika katanya. Ngapain harus pakai ayat-ayat? Ya kalau mau tiktokan kalau mau tiktokan nggak usah pakai moderator. Nggak usah pakai moderator, iya, langsung aja sama aja. Baik, saya minta gini Kang Satria, mungkin Kang Abdurrahman bisa bicara. Kang Abdurrahman, Kang Dia. Untuk jadi moderator, teman-teman tetap untuk menjadi penengah ya. Siapa harus ada penengah? Silakan. Ya. Mungkin saya minta tolong antum untuk menengahi mereka berdua ya. Izin ya. Boleh. Iya. Siap. Dilanjut, silakan. Ya. Gimana moderator? Ini topiknya logika kemana kira-kira ya? Aku kan tadi kalian yang ngajakin nih. Nah, kan tadi kamu ngomong pengennya logika beragama. Iya kan kalian yang ngajakin, nggak apa-apa. Kalian juga beragama. Oke. Boleh tuh. Oke. Kita bukanya dengan polanya gimana? Pola diskusinya. Langsung tanya jawab aja atau bagaimana? Iya boleh. TikTok aja, Bi. TikTok aja. Nggak usah pakai aja. Oke, saya hanya melihat ngontrol sesaat aja untuk memindahkan aja ya. Oke, saya buka langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar dulu, Bi, lagi siapin lab. Oh iya. Apa tadi logika beragama? Logika beragama. Ya, memang tidak. Oke, saya ini aja prolog aja ya. Logika beragama. Logika beragama. Ada usul nih Bang Abi. Ya. Usul. TikToknya gantian, saya 5 menit. Pertama Ginca nanya, Ustadz Juma yang menjawab. Nggak perlu pakai timer sama Bang Juma. Iya nggak usah. Iya nggak usah. Kita dewasa lah mas. Kita dewasa aja. Karena nanti Ginca narasinya nggak ada remnya gitu. Oh enggak, aman. Ya harus bisa disela juga. Harus bisa disela supaya kalau memang harus ada poin yang ditarik dari situ, itu bukan kesalahan untuk memberhentikan pembicaraan kan, itu maksudnya kita. Nah, kita percayakan aja kepada Gurunda Juma, bisa menghandle kok, aman. Iya. Lanjut. Temanya kan ulang. Temanya apa? Saya hanya membuka saja ini nanti. Temanya Logika beragama. Saya hanya buka aja, jalannya nanti diatur. Jadi waktu ditanya atau disela itu bukan untuk memberhentikan pembicaraan, maksud saya gitu, tapi untuk menemukan inti pembicaraan. Hiduplah. Udah bisa dimulai? Oke. Ya silakan Bro Juma, nggak apa-apa. Bro Juma duluan nggak apa-apa. Prolog. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Lanjut. Ustadz Juma langsung lanjut aja. Iya. Jadi saya hanya ingin sedikit membahas tentang logika ya. Logika dalam beragama. Artinya kami umat Islam memahami bahwa Islam itu tidak dibangun di atas logika. Ini harus digarisbawahi. Jadi agama Islam itu adalah agama yang tidak dibangun di atas logika, tetapi adalah agama yang dibangun di atas dalil. Ya, agama Islam itu adalah agama yang dibangun di atas dalil, bahwa akidah Islam itu di dalam mendalilkan segala sesuatunya, itu ada ajakan kemudian oleh Allah
di mana umat Islam itu diajak untuk kemudian berpikir. Artinya dalil yang kemudian ada di dalam konsep akidah umat Islam, yaitu ayat suci Al-Quran, ya, yang kemudian mengajak umat Islam itu mendudukkan posisi akal sebagai filter untuk menelaah dalil yang ada. Nah, ini yang makanya di awal saya mengatakan bahwa Islam itu agama yang tidak dibangun atas logika, tetapi agama yang kemudian dibangun di atas dalil, yang mana dalil ini kemudian ya mempersembahkan dirinya untuk diuji berdasarkan akal. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi garis besar dari ajaran Islam itu diterangkan oleh Al-Quran, afala ta'qilun. Tidakkah kalian itu menggunakan akal, logika kalian? Nah, artinya bahwa dalil dulu, kemudian dalil diserahkan kepada umat manusia untuk diuji kompetensinya berdasarkan akal dan potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, tidak seperti agama di luar sana, biasanya itu dalilnya itu tidak bisa diuji dengan akal. Sehingga apa yang dikedepankan kemudian? Muncul perspektif yang kita pahami, umat Islam pahami bahwa di luar Islam itu hanya akal-akalan. Jadi membuat sebuah doktrin dan dogma di dalam pemahaman konsep agama di atas akal-akalan. Kalau Al-Quran tidak, justru ajarannya merujuk kepada ajakan, seruan, afala ta'qilun. Ajakan demi ajakan di dalam Al-Quran itu selalu begitu. Selalu mengajak manusia itu agar keyakinannya itu ditopang oleh wahyu, ditopang oleh hasil pemikiran. Makanya Al-Quran itu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Selalu mengajak kepada ajakan-ajakan untuk menelaah secara logika apa yang kemudian menjadi dalil di dalam pemahaman akidah Islam. Jadi kalau kita berbicara mengenai logika beragama, maka satu-satunya agama yang identik antara logika dan keyakinannya hanya Islam. Di luar agama Islam, logika dan keyakinan itu tidak sinkron. Tidak seimbang, tidak ada muncul adanya keseimbangan antara logika berpikir manusia, dalam hal ini adalah mantik, ya, metode yang kemudian digunakan manusia dalam kehidupannya untuk menerapkan suatu kebenaran absolut, itu tidak selaras dengan iman. Kalau di Islam tidak. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzila, apa diterangkan dalam Al-Quran? Saya lupa ayatnya, dalam surah Ali Imran itu yang jelas dikatakan oleh Allah, wa ma unzilatit Taurah wal Injil illa mim ba'dihi. Lalu kemudian di ujung ayat itu Allah mengatakan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi seruannya, wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah-bantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, itu selalu ajarannya begitu. In kuntum ta'qilun, jika kamu memahaminya. Jadi Al-Quran dalam hal ini adalah kitab suci umat Islam, itu selalu mengajak berlogika. Dan logika-logika yang kemudian muncul ini itu berdasarkan dengan unsur wahyu yang ada di dalam kitab sucinya umat Islam. Jadi sekali lagi saya katakan, agama Islam tidak didirikan di atas logika, tetapi di atas dalil, kemudian dalil ini dicerna, ditelaah, ditadabburi dengan akal atau logika. Demikian sementara. Ya, aku moderator ya. Halo? Langsung aja Bang Ginting. Langsung aja ya, oke, makasih ya. Ya. Jadi gini, kalau di kami sih simple ya. Jadi dasar dari semuanya itu adalah iman, apapun katanya. Jadi kalau kita kutip ayat, ya Ibrani 11 ayat 1, apa itu iman? Kalau kita clear, ada artinya. Ya berbeda mungkin di seberang ya. Mereka mengartikan iman juga masih samar-samar sepertinya. Ya makanya coba diramu dengan logika dan akal yang nanti kita bahas ya. Jadi kalau di kita itu iman apa itu? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ya. Kalau kita main logika beragama, tadi kita sepakat logika itu asalnya dari akal. Akal itu dari otakmu, kan begitu. Ya. Jadi contoh kecil aja ilustrasi. Ya, tadi Leluga bagus tuh.
Gimana kamu bisa mencintai seseorang kalau orang itu aja kamu nggak kenal? Ya, gimana kamu mau menikahi seseorang kalau calon pasangan kamu itu nggak kamu kenal? Apakah kamu mau nikah sama hantu yang nggak kelihatan juga apa bedanya? Hantu sama dia, kan begitu. Jadi kalau di kami itu jelas, ya ada logikanya di situ dia menariknya. Ada tokoh yang wujud, yang nyata sebagai role model kami. Itulah Tuhan Yesus kami. Ya, agak berbeda dengan seberang. Sebenarnya tokoh sentral itu siapa sebenarnya? Ini kan menarik nih. Ya, kalian mengikuti ajaran, tapi tokoh sentral sekarang siapa? Kalau aku bilang, minta maaf sebelumnya ya, teman-teman sebenarnya maju kena, mundur kena posisinya sekarang. Kalau ditanya tokoh sentralnya Allah Nabi, beneran? Emang kalian nyembah dia? Kan begitu. Kalau kalian bilang itu the zat, sang pencipta, loh, dia kan bukan tokoh. Nah, di sini dia kalian maju kena, mundur kenanya. Coba nanti diterangkan deh. Tokoh sentral yang kalian sembah itu sebenarnya siapa dia? Kan begitu. Ya, apa dia? Bentuknya apa sebenarnya? Ya, bayangkan. Ya, junjungan yang kalian hormati ya sampai saat ini. Dia aja juga nggak kenal kok. Emang pernah ketemu gitu? Pernah dengar suaranya di mana? Dia tahunya kan hanya cerita-cerita katanya-katanya kan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Justru kok aku penasaran sebenarnya, jangan-jangan malaikat Jibril ini sebenarnya yang disembah harusnya. Kan begitu. Pernah nggak dia ketemu? Tahu nggak dia wujudnya seperti apa? Itu kan katanya malaikat Jibril. Tapi gimana kalian mengidentifikasikan dia itu sebenarnya? Di sini letak logika yang harus bermain, akal itu yang harus bermain. Ya, jangan nanti teman-teman ya mengikuti role model sesosok, tapi sebenarnya bukan itu yang disuruh, bukan seperti itu sebenarnya disuruh. Ya coba logikakan sama aku deh. Kenapa kalian harus menuruti dia? Apa alasannya? Siapa sebenarnya sosok yang kalian sembah? Silakan. Oke, baik. Nanti juga akan saya pertanyakan hal yang sama ya. Jadi gini, di awal tadi ketika kita berbicara mengenai logika, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang saya narasikan berdasarkan Al-Quran, ajakan manusia untuk berpikir. Nah, pada level ini, kami umat Islam kemudian menggunakan logika sehat. Ketika diterangkan Allahul Lazi sakhara lakumul bahra litajril fulk fihi bi amri. Jadi diterangkan esensi yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Ini yang kami pahami bahwa alam semesta ini itu sudah pasti ada yang menciptakan. Itu dulu. Ada yang menciptakan. Laksana ketika kita kemudian masuk ke dalam hutan, kita menemukan jejak binatang. Walaupun kita tidak menemukan binatangnya, sudah pasti jejak ini ada yang meninggalkan. Berarti keyakinan di sini duduk pada stasiun di mana akal akan berpikir dengan jernih bahwa adanya jejak kaki hewan menandakan tadi ada hewan di sini. Meskipun kita tidak melihatnya. Ini logika. Ini logika sehat. Kenapa ada jejak? Karena ada yang meninggalkan. Nah sekarang kita lihat di alam semesta. Alam semesta ini ada, dia wujud. Apakah berarti ada yang menciptakan? Jelas. Jejak keberadaan wujud daripada pencipta langit dan bumi bisa kita lihat dengan adanya alam semesta. Alam semesta tidak mungkin dibuat oleh Aristoteles. Tidak mungkin dibuat oleh Mike Tyson. Atau Bapak Presiden Jokowi. Tidak mungkin. Alam semesta ini pasti dibuat, diciptakan oleh esensi yang maha kuat. Maha dahsyat. Tidak mungkin lemah, tidak mungkin dia makhluk. Tidak mungkin dia mensifati sifat makhluk, tidak mungkin. Pasti esensi yang menciptakannya adalah esensi yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan wujudnya seperti apa yang kita inginkan. Contoh, ketika kita melihat dua lemari,
Lemari yang satu dibuat asal-asalan. Bocor di mana-mana, garisnya bengkok-bengkok, papannya tidak mulus. Apa yang muncul di logika kita? Pembuatnya pasti belum terpelajar. Pembuatnya pasti baru status belajar. Pembuatnya pasti bukan ahli. Tapi ketika kita melihat bangku meja yang begitu indah, polesannya luar biasa, catnya, lekukan-lekukannya indah, maka kesimpulan akal kita sementara mengatakan, tentu yang membuatnya adalah ahli yang super luar biasa. Beginilah alam semesta. Terjadinya siang dan malam, sudah pasti ada yang menciptakan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan logika kita. Apakah ketika kita tidak mampu memplototin yang menciptakan alam semesta ini, itu berarti alam semesta ini tidak ada penciptanya? Apakah ketika kita melihat meja atau lemari, tidak mampu kita melihat tukang yang membuatnya, itu sama dengan lemari ini terbuat, ya, dengan sinsalabim, terjadi dengan adanya sendiri, tiba-tiba, tong, tidak ada yang membuat. Karena kita tidak mampu melihat siapa tukangnya. Tentu tidak. Akal kita akan mengarahkan kepada apa? Hal ini ada sama dengan karena diadakan oleh Dia yang ada. Wajibul wujud. Wajib hukumnya ada. Nah sekarang kembali kepada kita yang menjadi filter untuk mengukur ada atau tidaknya sesuatu. Logika sederhananya. Kita mengatakan angin itu ada. Mampu kita lihat? Now. Kita nggak mampu melihat angin. Akal kita katakan ada. Anda mampu melihat akal? Tidak. Berarti akal nggak ada? Ada. Tapi kita nggak mampu melihatnya. Nah, itu berarti alat yang kita gunakan untuk mengukur esensi yang maha kuasa adalah alat yang tidak maksimal. Alat yang kita punya, akal kita punya, tidak mampu mengukur wujud daripada pencipta langit dan bumi. Jadi kalau itu yang kita jadikan dasar, Anda mengatakan, siapa yang kalian sembah? Kalian nggak pernah melihatnya, kalian tidak pernah memplototinnya. Betul. Tapi dengan adanya alam semesta ini, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian esensi itu kudu wajib datang memperkenalkan dirinya melalui pernyataan para nabi utusannya. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu final. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'budun. Illa ana fa'budun. Nah, dalil ini terakhir dari saya sebelum Anda ambil. Dalil ini Al-Quran ini memperkenalkan, menyatakan buku panduan. Wa ma arsalna min qablika, kami Allah tidak mengutus seorang utusan pun sebelum engkau Muhammad illa kecuali nuhi, kami wahyukan, kami ilhamkan, kami sampaikan, kami ajarkan kepada mereka ilaihi annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan, tidak ada esensi yang berkuasa di atas segala-galanya selain daripada aku, Allah. Maka bagaimana cara berhubungan dengan Dia? Kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi kita nggak bisa kemudian melihatnya, menatapnya, mendengar, nggak bisa. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Dia? Dengan cara beribadah kepadanya. Dan itu yang dicontohkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Beribadah, beribadah, beribadah kepada Dia yang tak nampak. Jadi logika Islam terkait dengan Allah, terkait dengan pewahyuan, simple dan sangat sederhana. Adanya alam semesta ini, bukti adanya sang pencipta. Meski manusia tidak mampu melihatnya, pencipta itu tetap saja ada. Demikian sementara, silakan. Oke, good ya. Jadi gini, aku coba kerucutkan di masalah logika ya. Aku tertarik tadi sama Bro Zuma ya. Jadi gini, ketika dia masuk ke hutan, ada jejak katanya. Tadi dia bilang ada jejak makhluk. Sebentar dulu, kan kamu udah ngomong ada makhluk dulu. Makanya ada jejak. Artinya, itu punya makhluk. Ya ini kita main logika sederhana aja. Jadi gini, kalau Bro Zuma bilang, aku ikut aja. Jejak itu adalah bukti dari sesuatu. Oke, good. Sekarang begini kutanya. Malaikat Jibril, jangan salah kalian. Malaikat Jibril, manusia tidak ada yang pernah lihat. Cuman baginda Nabi. Perhatiin. Di satu hadis kalian, mungkin Bro Zuma lupa. Ya, Bro Zuma lupa. Di satu hadis kalian, ada kisah, ya, di mana pada saat itu baginda Nabi ditolak
sama teman-temannya. Ya, ditolak sama kaum-kaum yang lain sehingga dia menyendiri dia. Dia pergi ke Gua Hira. Perhatiin ya, ini menarik ini. Dia pergi ke Gua Hira, dia bertahanus. Ya, ada kata orang istilah tahanus ibadah atau mengasihkan diri, terserah. Aku enggak, itu poinku. Ya, dia mengasihkan diri di sana, udah. Habis itu, ya teman-temannya kan nyari dia itu. Loh, kemana ini Baginda? Kok nggak kelihatan? Seolah-olah kau hilang. Apakah dia diculik segala macam? Sampai ya Baginda membuktikan, dia panggil itu teman-temannya, ya kemarin aku ketemu sama malaikat, dia bilang, sampai dia meyakinkan itu dengan cara apa? Dia panggil teman-temannya, dia ajak ke gua, dia kasih tunjuk, ini jejaknya, ini bekas bara api. Perhatiin Juma, hati-hati kalian, apakah Allah kalian itu sama dengan malaikat? Malaikat jelas berjejak katanya di situ. Ada jejak langkahnya Juma. Tapi sahabatnya, manusia manapun, tidak pernah ada yang melihat, kawan. Cuma Baginda Nabi yang melihat. Itu makanya aku bilang, apakah sebenarnya yang kalian sembah ini adalah malaikat Jibril itu? Karena Jibril juga kalian nggak bisa gambarkan seperti apa, kawan. Kalian nggak pernah lihat. Ya, oke lah, kalian bilang 600 sayap. Kalian pernah lihat nggak 600 sayap itu? Nggak ada itu. Itu kan hanya katanya-katanya di hadis. Tapi pernah nggak kalian lihat? Enggak. Cuman Baginda yang pernah lihat itu, kawan. Artinya kalau kau bilang, kita main logika. Artinya kalau kau bilang ada jejaknya, loh, kenapa itu bukan malaikat Jibril dong? Kenapa harus Allah? Allah juga nggak, malaikat Jibril juga nggak bisa kalian lihat kok. Tapi jejaknya ada tuh. Ya, anggaplah kau bilang, loh, ini ada alam semesta ya, ini ada meja ya, ini ada hewan. Bisa nggak aku bilang kalau itu karyanya malaikat Jibril? Jelas dasarku, ada jejaknya loh di Gua Hira. Bisa dibuktikan sama Baginda Nabi. Kalau Allah, gimana dia cara buktikannya, Juma? Kita main logika, sederhana aja. Kalau malaikat Jibril, dia bisa kasih buktinya. Sampai dia panggil tuh teman-temannya yang mengira dia hilang, dia kasih tunjuk tuh jejaknya. Dia kasih tunjuk tuh bekas bara api. Dia menyendiri di situ, kawan. Saking dia pingin mengconvince, ya, mengkasih proof, mengkasih bukti ke sahabatnya. Apakah itu sebenarnya? Jangan kita nanti blunder. Kalian menyembah sesuatu yang kalian tidak tahu. Sebenarnya kalian tahu ada jejaknya tadi di Gua Hira. Apakah itu sebenarnya, kawan? Hati-hati kalian. Kalau masalah meja kau bilang cuma, itu sudah lari itu. Kita udah tahu sama tahu lah, ya. Itu udah perbuatan makhluk yang menciptakan segala macam. Ini kita lebih luas lagi lah. Nah, gimana kok cara buktiinnya, kawan? Kalau malaikat Jibril bisa kubuktikan, dia pernah ketemu sama Baginda. Ada jejaknya, kawan. Kalau Allah, sang pencipta, minta maaf, apa buktinya? Kalau kau bilang alam semesta dia ciptakan, pasti ada sang pencipta. Apa bedanya dengan malaikat Jibril, kawan? Silakan. Oke, baik. Jadi, terima kasih ya, saudara, siapa namanya nih? Saudara Ginca atau siapa ya? Jadi gini, narasi yang Anda bangun, justru Anda meninggalkan logika terhadap wahyu. Nah, di situ kekurangannya. Kenapa? Karena seakan-akan yang kita lihat, Anda menginginkan Tuhan yang kami sembah itu makhluk. Nah, sini, saya kasih dalil. Ketika kemudian malaikat datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia datang sebagai pengantar, sebagai Roh Kudus, mengantar pesan, bukan sedang memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Nah, Al-Quran mengurai begini, qala innama ana rasulu rabbiki, sesungguhnya aku ini Jibril, aku ini hanya utusan Tuhanmu kepadamu. Ana rasul rabbiki, utusan Tuhanmu kepadamu, li'ahaba, untuk menyampaikan sesuatu anugerah. Ya, jadi apa yang diterangkan oleh malaikat Jibril adalah dirinya sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan firman, wahyu, berita gembira. Lalu kemudian, makanya saya katakan logika itu mengikut kepada dalil. Islam didirikan bukan di atas logika, tetapi Islam didirikan di atas wahyu kalam. Lalu kemudian logikanya main.
Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha min ibadi antad al-anziru annahu la ilaha illa ana. Penekanannya, fattakun. Dia Allah menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, peringatkanlah kepada hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Jadi tidak ada jalan pengantar surat dianggap sebagai sumber surat. Ada orang datang, kurir datang ke rumah Anda, membawa paket yang dikirim dari kota lain. Anda memeluk dia karena menganggap bahwa si pengantar paket itulah sumber dari paketnya. Itu logikanya hancur. Ini kita berbicara logika. Ini saya diajak berbicara tentang logika. Makanya saya masuk. Logika dan agama. Jadi Islam itu sekali lagi saya katakan tidak dibangun di atas logika. Islam dibangun di atas dalil, kemudian terkait dengan kebenaran logika. Logika yang merupakan kebenaran absolut. Wa ma kana li basarin ayyukallimuhullahu illa wahyan aw min wara'i. Dan tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya illa kecuali dengan perantaraan wahyu, ilham, atau dari belakang tabir dengan mengutus malaikatnya, lalu diwahyukannya kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi logika kemudian bermain. Oh, esensi pencipta itu ada. Tapi karena dia bukan makhluk, maka kita tidak bisa melihatnya. Karena dia bukan makhluk. Makanya bertaburan dalil di dalam kitab Anda, Tuhan, Bapa tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa didengarkan. Dialah yang kekal, yang tidak nampak untuk selama-lamanya. Itu dalil di dalam kitab Anda. Jadi ketika kita berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, disebutkan maha suci di sana, disebutkan maha tinggi di sana karena padanya tidak ada dimensi makhluk yang melekat pada dirinya. Dia maha suci dari itu. Karena itulah kemudian saya katakan kepada saudara, yang kami sembah bukan binatangnya, bukan jejaknya, tapi sumber daripada hewan itu tadi. Ketika kita masuk ke dalam hutan, menemukan jejak, yakinlah bahwa jejak ini ditinggalkan oleh sesuatu. Dan sesuatu ini ada. Tidak mungkin ada jejak kalau tidak ada yang membuatnya. Tidak mungkin ada alam semesta kalau tidak ada yang membuatnya. Nah, terkait dengan Jibril yang Anda pahami tadi, yang Anda sampaikan kepada kami. Kami tahu Al-Quranul Karim seperti yang saya terangkan tadi, itu diwahyukan oleh para nabi. Yunazzilul malaika, diwahyukan kepada para nabi berdasarkan dari apa yang diinstruksikan oleh malaikat yang mereka perintah, yang mereka diperintahkan untuk dia sampaikan. Nah, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 79, surah An-Nahl ayat 102, bahwa malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi mustahil umat Islam itu menyembah Jibril. Layaknya teman Kristen menyembah Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Silakan. Oke, good. Tadi aku tertarik ya, satu ayat tadi yang dari Alkitab yang Zuma sampaikan ya. Kau tidak bisa, kan Yesus berkata tuh, jadi gini ya, konstruksinya begini. Yesus berkata, kau tidak bisa mendengar suaranya, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi gini, kalau kita baca satu perikopnya itu, jadi gini, itu Yesus itu berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang nggak percaya kepadanya itu Zuma. Jadi itu bukan bicara ke semua orang. Jadi terlebih kepada orang yang menolak dia sebenarnya itu. Ya, jadi biar dipahamin ya maksudnya itu. Ya. Terus yang kedua begini, aku mau tahu menurut Zuma ini esensi itu artinya apa sih sebenarnya? Aku pengen tahu ya. Itu yang kedua. Kalau kau tanya nanti aku esensi dari Allahku, aku bisa jawab. Ya, Bapakku itu esensinya roh itu. Aku bisa jawab. Tapi kalau kau bisa kau jawab nggak? Ya, esensi itu apa sebenarnya Zuma? Ya, terus yang ketiga begini. Konstruksi kitab kalian ya, minta maaf sebelumnya ya. Konstruksi kitab kalian perhatiin ya. Pada saat wahyu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui Jibril kepada baginda Nabi, dia selalu berkata aku Zuma. Hati-hati kalian ya berkata ya.
pada saat dia ngomong itu, konstruksi yang kubangun ya, konstruksi yang kubangun menurut Qur'annya kalian versiku ya, catatkanlah aku adalah, artinya ada pengulangan kata itu disampaikan oleh Jibril ke baginda. Kau catat seperti ini ya, aku adalah. Pada saat malaikat Jibril mengulangi perkataan Allah, aku adalah utusan. Artinya, aku di situ sebagai kata ganti Allah itu sendiri, Zuma. Konstruksi kalian begitu, Zuma. Hati-hati kalian. Jadi, kan kalian bilang selalu, Quran itu adalah firman Allah. Ya betul, nggak apa-apa, aku sepakat, aku itu alur kalian. Artinya, semua yang dituliskan di kitab itu adalah omongan Allah. Kalau konstruksinya begitu, kalian maju kena, mundur kena, Zuma. Perhatiin, aku ini Tuhan Allahmu. Siapa yang berkata itu? Allah. Aku ini adalah utusan. Nggak ada dibilang Jibril di situ, dalam kurung Zuma. Ya, artinya pada saat Jibril mengatakan, baginda Nabi, ikro ya, nanti kau catat ya, kasih tahu ke sahabatmu, catatkan di kitab, aku adalah utusan. Pengulangan kata, repetisi kata dari malaikat Jibril adalah perkataan dari Allah sendiri. Artinya, dia utusan kan? Yang utusan itu siapa jadinya jatuhnya? Jadi ini maju kena, mundur kena kalian sebenarnya. Ya, ini minta maaf banget sebenarnya. Kalau kita main logika bahasa, Zuma. Ya, jadi kau bilang tadi, aku inilah utusan Allah segala macam. Tapi kan Jibril itu menyampaikan perkataan Allah kan itu. Tapi kalian bubui tanda kurung di situ untuk penegasan. Di situ yang buat pemahaman orang umum kan. Tapi kalau makna sebenarnya kan nggak begitu konstruksinya. Apa yang diucapkan Allah disampaikan ke Jibril, Jibril hanya mengulangi, status subjeknya tetap aku dipakainya Zuma. Tapi kalian membedakan akunya ini untuk siapa? Untuk baginda, akunya ini untuk posisi Allah, akunya ini untuk Jibril. Itulah masuk eksegesis, penafsiran kalian di situ. Mufasir lah di situ perangnya. Kan begitu. Tapi kalau kita ya bangun konstruksi awal dari firman Allah yang langsung disampaikan itu, harusnya konstruksinya bukan begitu. Aku yang dibilang di situ adalah mewakili semua sang pencipta kalian. Kan menariknya di situ. Makanya aku bilang logis aku bilang sebenarnya jangan-jangan. Ini minta maaf sebelumnya. Jangan-jangan malaikat Jibril ini sebenarnya yang kalian sembah. Karena apa? Cuma tadi jelas bilang, loh, kalian kalau ada jejaknya, artinya ada penciptanya. Jelas Juma, aku bisa kasih tunjuk. Malaikat Jibril ada jejaknya Juma, walaupun kan nggak bisa lihat Juma. Tapi ada jejak langkahnya di Gua Hira. Itu ditunjukkan oleh baginda Nabi. Kalau itu real. Kalau itu logis. Tapi kalau Allah, jejaknya alam semesta, kau bilang Juma. Tahu dari mana kau? Kalau bukan malaikat yang ciptakan itu. Kau dia nggak bisa lihat malaikat kok. Tapi aku bisa kasih tunjuk Juma, malaikat itu ada jejak langkahnya loh. Loh, kau tahu dari mana Ginting? Itu baginda Nabi ngomong kok. Pada saat dia sendiri di Gua Hira, dia kasih tunjuk ke sahabatnya tuh. Itu jejak langkahnya, itu ada bara apinya. Artinya, aku ada komunikasi dengan malaikat pada saat itu. Tapi sahabatnya nggak pernah lihat sampai sekarang. Siapa yang pernah lihat malaikat Juma? Apa esensi malaikat? Coba aku tanya kau, apa esensi malaikat? Bisa nggak kau lihat itu? Kau bilang dari cahaya. Ya kita pilih memang cahaya. Bisa nggak kau artikan cahaya yang sekarang ini malaikat ini? Kan nggak juga. Jadi apa pembedanya? Esensi antara malaikat dengan Allahmu. Silakan. Oke, baik. Jadi tadi pagi itu kebetulan saya jadi pembina upacara. Saya membacakan pidato Menteri BUMN di hadapan audiens upacara tadi pagi. Saya membacakan apa yang kemudian Menteri BUMN itu uraikan di dalam pidatonya, dan saya yang membacakan. Staf saya adalah sedeng ketika dia menganggap saya Menteri BUMN. Hanya karena saya membacakan atas nama Menteri. Begitu juga orang yang menganggap Jibril sebagai Allah, mohon maaf saya harus katakan bahwa pasti pagan. Karena menginginkan Tuhan itu sama seperti makhluk. Nah, kemudian ketika Anda membangun narasi, oh itu dalam kurung, tunggu dulu. Ini Al-Quran coy. Bukan kitab terjemah. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Kul man kana aduwwal li Jibril. Nyebut nama. Indikasi pekerjaannya apa? Fa innahu nazzalahu ala kalbika biizni siapa? Allah. Dengan izin Allah.
Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran dengan izin Allah. Berarti yang datang kepada dia adalah malaikat Jibril. Di dalam surah An-Nahl diterangkan dalam ayat 102. Kul, katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu, yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus. Nazzalahu Ruhul Kudusi. Dari mana? Mir Rabbika. Jadi tadi dari Allah. Nazzalahu dari Allah. Nah, di sini dikatakan Mir Rabbika, dari Tuhanmu. Berarti Roh Kudus sama dengan Jibril. Menyebut nama dan juga menyebut pangkat. Apa pangkatnya penyampai wahyu? Roh Kudus. Siapa nama pribadinya? Jibril. Al-Quran mengurai sedetail-detailnya. Kembali lagi saya katakan, Islam didirikan di atas dalil sama dengan berkesesuaian dengan logika sehat. Nah, ketika sedikit Anda mengatakan tentang Yesus, Tuhan itu tak nampak, kata Anda, tak terlihat. Namun kemudian, ketika kita berbicara mengenai logika, Yesus menerangkan dalam Yohanes 7, nomor 28, nomor 29. Kamu kenal aku. Yesus berkata, kamu kenal aku. Kamu tahu asalku dari mana. Kamu kenal aku, kamu tahu asalku dari mana. Namun, akan tetapi, kamu tidak kenal yang mengutus aku. Apakah Yesus sama dengan yang mengutus Yesus? No. Yang menyembah Yesus, laksana menyembah yang mengutus dia. Itulah yang saya katakan tadi, mohon maaf, itu sedeng. Kata Yesus, aku kenal dia. Sebab aku datang dari dia. Dan dialah yang mengutus aku. Salahnya kemudian, utusan ini, kurir ini, dianggap sebagai sumber kiriman. Aku dikirim sama Julius, ya, oleh-oleh dari Medan. Diantarlah sama kurir ke sini, ke rumah. Aku langsung peluk. Oh, makasih banyak Julius. Wah. Itu sedeng. Kenapa? Yang ngirim Juliusnya di Medan, yang datang ke rumah kurir, yang datang di Gua Hira adalah kurir, malaikat Jibril, itu yang dianggap Tuhan. Sedeng. Aku menerima firman, segala firman yang kuterima telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus sebagai penyampai firman, dianggap sebagai firman itu sendiri. Sedeng. Maaf, ini logika, kita bicara logika. Terlepas daripada Islam atau Kristen. Nah, kembali kepada data Al-Quran. Ketika Anda berbicara mengenai hakikat, esensi yang dimaksud ini adalah hakikat. Hakikat di sini adalah pribadi. Pribadi siapa? Pribadi Sang Pencipta langit dan bumi. Bisa digambarkan? Bisa dinalarkan? Apanya yang bisa dinalarkan? Wujudnya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Akal tidak bisa kita logikakan dan kita bentuk wujudnya. Angin tidak bisa kita logikakan dan kita bentuk wujudnya. Tapi dia makhluk. Bagaimana dia yang menciptakan semua itu? Kita mampu melogikakan? Nggak mungkin. Untuk melihat jarak pandang lebih dari 20 km dari mata kita ini saja nggak bisa. Apalagi Allah pencipta langit dan bumi. Nggak bisa. Tapi keberadaannya kemudian, itu bisa kita temukan. Di mana? Di kitab suci. Di akal sehat. Di narasi yang dibangun secara absolut. Akal dan wahyu. Bukan akal-akalan. Jadi ketika saudara mengatakan kepada saya, apa bedanya malaikat Jibril dengan Allah? Beda. Satu utusan, satu pengutus. Satu makhluk yang dicipta dari cahaya, satunya adalah pencipta dari segala makhluk. Nah, lalu bagaimana mengenal dia? Cukup kita kenal sifat-sifatnya. Dia al-wujud, dia wajib ada. Al-qidam, dia terdahulu, tak ada yang mengawali. Al-baqa, dia kekal. Mukallafatul, dikatakan bahwa tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia. Nah, kalau akal manusia ingin menggambarkan sesuatu yang tidak serupa dengan apapun, kayak mana itu ceritanya? Nggak bisa. Nah, apakah kemudian sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan itu tidak ada? Tentu saja ada. Contoh, secara logika nih, secara logika. Ketika kemudian Nabi Musa diceritakan di dalam kitab terjemah milik teman Kristen dan juga di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Nabi Musa menerima pewahyuan dan di situ diterangkan melihat api. Di dalam kitab Anda melihat api. Di dalam kitab Al-Quran melihat api. Apakah kemudian karena kita tidak melihat api, lantas kemudian kita mengatakan itu tidak pernah terjadi? Tentu, sebagai orang yang percaya, kita yakin secara logika, ini pernah terjadi. Itulah iman. Alam semesta ini tidak bisa kita melihat penciptanya.
Tapi kita percaya dia ada. Itulah iman. Makanya orang beragama, orang beriman. Tidak semuanya yang ada di dalam apa yang kita imani harus sejalan dan selaras dengan logika yang panca indera kita bisa raba, bisa lihat, bisa rasakan. Tidak. Itu makanya aku bilang di awal, Islam didirikan di atas pondasi dalil, bukan di atas pondasi akal, logika. Tapi kemudian dalil demi dalil itu akan searah dengan logika. Berbeda dengan agama Anda. Dia di atas akal-akalan karena didukung oleh dalil yang tidak berkesesuaian dengan akal. Itu fakta. Tadi Yesus adalah Tuhan. Ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu tidak bisa kau lihat, kau kenal, tapi apa? Kau kenal aku tapi kau tidak kenal dia. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam Yakobus 1 nomor 13, Tuhan tidak bisa dicobai oleh oleh iblis atau roh jahat. Yesus dicobai. Berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan. Tapi dituhankan. Kenapa bisa? Karena logika dimatikan. Yang muncul adalah akal-akalan. Demikian. Oke, good. Thank you, Juma. Jadi bagus ya. Jadi gini, pada saat Juma tadi bilang, Tuhan tidak bisa dicobai. Memang betul, Juma. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun, itu kemanusiaannya, Juma. Jangan kau lupa. Ada dui natur di situ. Kau mungkin udah paham itu. Ya. Jadi yang menariknya begini, Juma. Kalau tadi kau bilang ya, angin emang bisa kau lihat. Nggak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan, Juma. Dan bisa kuraikan secara kimiawi. Angin itu udara yang bergerak, Juma. Di udara itu ada gas, biar kau tahu. Ada senyawa, ada unsur kimia di situ. Ya, ada CO2. Ada H2O, uap air, Juma. Makanya kau bisa bernapas kau. Ya, itu yang dipakai sama tanaman sehingga dia keluarlah dia O2. Yang kau hirup itu, Juma. Kalau itu bisa kuterangkan secara kimiawi, kita main logika bisa di situ, Juma. Makanya aku bilang menarik. Kalau kau bilang malaikat itu dari cahaya, loh. Berarti cahaya sekarang ini malaikat dong ini ya. Bisa aku bilang begitu dong, Juma. Berwujud dong dia. Beda sama sang penciptamu. Sang penciptamu kau bilang al-wujud. Al-wujud itu artinya apa? Ada wujud kan? Tapi di mana wujudnya? Ya, bukan masalah bisa dilihat segala macam. Bisa kau rasakan enggak? Di mana kau merasakannya, Juma? Pada saat kau berdoa, apa yang kau rasakan? Kau gimana kau komunikasi dengan sosok atau dengan esensi tadi kau bilang, atau dengan hakikat atau dengan pribadi yang kau bilang, tapi kau nggak tahu di mana itu dan apa itu, Juma? Di awang-awang doamu enggak? Kan begitu? Atau ada sosok lain sebenarnya pada saat kau berdoa yang kau pikirkan? Ah, ini aku nggak tahu. Ya, kalau ada sosok lain yang kau pikirkan, jangan-jangan itu sebenarnya Tuhanmu. Yang ada pada saat kalian berdoa, kalian jujur aja, pada saat kalian berdoa, apa yang ada di pikiran kalian? Coba kita buka aja. Kalau aku, Juma, pada saat aku berdoa, yang kubayangkan Yesus, Juma. Ya, jujur aja kita. Kalau kalian apa? Pada saat kalian berdoa, apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada di benak kalian? Nabi kalian kah? Atau sang pencipta kalian? Siapa sebenarnya yang kalian sembah? Coba tanya dalam diri kalian. Jangan bohong. Ya, jangan dustai. Ya, jadi kalau gue bilang alam semesta, ya itu siapa aja bisa ngomong gitu, Juma. Bisa juga malaikat dong yang ciptain itu. Toh kalian juga nggak bisa lihat kok. Kau bilang tadi nggak bisa kau lihat. Kalau aku bisa kulihat tuh. Cahaya tadi kau bilang. Ya, jejaknya ada tuh di Gua Hira. Aku bisa kasih bukti gitu loh. Dengan hadismu. Dengan di kitabmu. Aku bisa buktiin kalau Jibril itu ada, Juma. Bukan aja baginda yang bisa lihat. Kan begitu. Ya, jadi gimana cara pembedanya? Kalau kau bilang konstruksi Quran. Oh, ini ada kurir. Kurir begini ya. Jadi konstruksi memajukan dan mundurkan. Nah, ini sekarang. Perhatiin ya, kalau kau bilang itu kurir, oke, aku ikut flowmu ya. Jibril ini kurir, udah. Allah sang pencipta mau ngomong, Jibril, nanti kau ngomong begini ya, kasih tahu, aku adalah utusan. Si Jibril ngulangin, artinya kata aku ini Allah dong. Kan begitu, berarti Allah ini utusan maksudmu. Jadi konstruksinya ini maju kena mundur kena sebenarnya. Ya nanti coba kau jelasin, konstruksinya gimana sebenarnya. Ya, kan Jibril hanya menyampaikan apa perkataan Allah. Dia ulangin itu, dia kasih tahu ke baginda. Artinya, kata aku ini sebenarnya mewakili siapa ini? Kan begitu, kan pengulangan. Tadi kau bilang, aku inspektur, aku membacakan pidato atau pesan dari Menteri BUMN. Karena aku bukan Menteri BUMN, iya. Tapi kau menyatakan itu pakai kata aku kan? Aku itu menggambarkan Menteri BUMN. Artinya Jibril pada saat bilang aku, itu menggambarkan Allah dong.
Berarti Allah ini utusan dong. Jibril ini jadi Tuhannya. Kira-kira begitu nggak logikanya? Kan ini kan menarik ini, gitu loh. Karena aku bisa kasih tunjuk, cuma kalau kau bilang Allah itu al-wujud, oh iya, aku sepakat. Ada jejak Jibril tuh di Gua Hira, berarti dia Tuhan dong. Karena dia al-wujud. Ya, bisa dia dinyatakan dong. Kalau kau bilang al-wujud bisa dinyatakan dong. Bukan ngambang. Oh ini dengan adanya piring, dengan adanya lemari es, ini ada yang menciptakan dong. Ya iya, itu siapa aja ngomong gitu bisa aja, cuma tapi logikanya di mana? Siapa yang ciptakan itu? Entitas itu berupa apa? Itu yang harus kau jelasin. Kau bilang dia pribadi. Pribadi, kalau pribadi materi dong. Kau bilang dia hakikat. Kalau hakikat itu berupa apa? Itu yang harus kalian jelasin. Silakan. Oke, jadi Anda sudah mengakui bahwa sembahan Anda manusia. Ketika Anda beribadah, menyembah, yang ada di dalam benak Anda adalah manusia. Oke, itu saya garis bawahi dan saya karungin. Nah, kami menyembah esensi pencipta langit dan bumi. Ketika kami beribadah, ya, wudu, lalu kemudian menghadap, menenangkan jiwa, mengosongkan hati dan pikiran, kemudian takbir. Allahu Akbar. Kami berseru, Allah yang maha besar. Logika berpikir kita, ketika kita dipanggil, diseru, Sumah, pasti kita noleh. Pasti kita mendengarkan. Nah, dia yang diseru oleh umat Islam ini diterangkan oleh Al-Quran, Innahu huwas sami'ul basir. Maha mendengar, maha melihat. Allahu Akbar. Allah mendengar. Allah maha melihat, maha mendengar. Lalu kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang mendengarkan dan maha melihat ini, melihat dan mendengarkan. Oh, hambaku sedang menyembahku, sedang memujiku, sedang beribadah kepadaku. Ya, sedang melakukan ritual penyerahan diri kepada aku. Dia muslim, berserah diri kepada aku. Semua-semuanya diserahkan kepada aku. Nah, ketika kami mengatakan Allahu Akbar, apa yang kami bayangkan? Apakah membayangkan makhluk? Tidak. Yang kami seru adalah dia yang ada pencipta langit dan bumi. Nah, pertanyaannya apa yang kau bayangkan? Kami tidak membayangkan suatu apapun. Yang kami pikirkan adalah kami sedang menghadap kepada kuasa di atas segala-galanya. Kami tidak membayangkan manusia, tidak membayangkan malaikat, tidak membayangkan meja, tidak membayangkan salib, tidak membayangkan Ka'bah, tapi membayangkan bahwa kami sedang berhadapan dengan sang pemilik jagat raya. Hebat enggak tuh? Hebat. Itu yang kami sembah, yang maha mendengar, maha melihat. Sekarang kalau Anda masuk ke gereja, panggil Yesus. Yesus Tuhan kami. Yesus dengar? Yakin? No. Yesus tidak maha melihat. Yesus tidak maha mendengar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Untuk mengetahui musim buah arak saja Yesus nggak tahu. Yang mengambil dia punya jubah saja Yesus nggak tahu. Jadi jangan kemudian Anda menisbahkan iman Anda kepada makhluk. Kami umat Islam berjalan. Subhanallah, maha suci Allah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Yang maha mendengar, maha melihat itu melihat dan mendengarkan kami. Itulah Islam. Logikanya jalan, seirama dengan dalil. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Innahu huwas sami'ul basir. Dia maha suci. Dia melakukan apa saja yang dia mau. Kami mengosongkan diri dalam beribadah. Makanya ada yang dikatakan khusyuk. Kalau Anda sudah mengakui dalam ibadah kami membayangkan Yesus, aduh, naif. Itulah Islam katakan, teman-teman Kristen, ujung-ujungnya kekal di neraka. Kenapa? Menuhankan, mempersembahkan ibadahnya kepada makhluk. Sementara Yesus ketika dia datang, mengajarkan muridnya Bani Israel, menyembah hanya kepada esensi yang ada di langit. Yang tak nampak, yang tak bisa didengarkan suaranya, tapi ada. Nah, kembali ke tadi, malaikat Jibril. Sama ketika saya naik di atas mimbar, saya nerangkan gini. Hadirin dan hadirat, Al-Quran menerangkan,
innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Wow, apakah jemaat-jemaat ini akan kaget? Wow, semua mengaku Allah. Semua mengaku tiada Tuhan selain dia. Apakah umat Islam begitu? Tidak. Umat Islam itu selalu diajak berpikir, makanya Al-Quran tidak bisa dihilangkan original teksnya. Kenapa? Umat Islam digembleng dengan kitab sucinya yang mengatakan Allah itu bukan makhluk. Jadi apa yang disampaikan oleh Jibril ada pesan Allah. Sampaikan kepada Muhammad, innani anallah, la ilaha illa ana. Ketika kemudian malaikat Jibril mengatakan demikian, innani anallah, la ilaha illa ana, apakah kemudian Rasul menganggap Jibril itu ada Allah itu sendiri? Tidak. Kenapa? Jibril ketika datang, seperti yang saya terangkan tadi kepada saudara, dia katakan bahwa qala innama ana rasulu rasulu rabbiki, aku ini hanya utusan Tuhanmu. Kan sudah ngaku, layaknya Yesus mengaku, aku ini hanya utusan. Jadi jangan Anda paksa Yesus setara dengan Jibril, harus dituhankan, tidak. Level kami jauh. Anda cuman sampai di situ, menuhankan utusan, kami kagak. Terkait dengan kurir, ya tadi, Yesus kurir. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kurir pewahyuan. Malaikat Jibril juga demikian. Musa juga, semua nabi, semua utusan. Dia adalah penyampai pesan. Apa pesannya ketika dia datang? Sembah kepada siapa? Kepada dirinya? Atau kepada esensi yang tak terlihat? Sembah kepada dia yang telah mengutus utusannya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi sekali lagi saya katakan, silahkan Anda beribadah dengan membayangkan anak Maria. Kami membayangkan pencipta alam semesta yang begitu maha besar, maha dahsyat, yang tidak bisa digambarkan dengan dimensi makhluk. Demikian. Ya, good. Gini ya, ada 2 poin yang menarik dari Juma ya. Jadi gini, perhatiin ya. Pada saat tadi Juma bangun konstruksi Quran ya, dengan dia mengilustrasikan, dia membacakan pidato dari Menteri BUMN. Aku adalah Menteri BUMN. Begini Juma. Kalau kita pakai konstruksi yang sama, ini kita main logik ya. Kalau kita pakai konstruksi yang sama dengan pada saat Jibril, dia bilang, aku adalah utusan. Artinya Juma, perkataan Jibril itu adalah mewakili Allah itu. Kau maju kena, mundur kena di sini posisimu. Ya, aku minta maaf sebelumnya ya. Kan Jibril tadi kau bilang hanya menyampaikan pesan. Sama seperti kau pada saat membacakan pidato Juma. Kata aku yang kau bikin, ya, itu menunjuk ke Menteri BUMN. Ya, artinya Jibril, kata aku yang dikasih tahu Jibril, aku adalah utusan Allahmu. Artinya aku ini menggantikan Allah. Jadi kau mendampol dirimu sendiri. Masa kau bilang Allahmu utusan? Kalau Allahmu utusan, artinya Jibril dong Tuhanmu. Kan logikanya begitu cuma. Yang kedua, masalah beribadah. Begini, ya sering ku dengar ya, narasi dari teman-teman, dan aku nggak ada masalah. Gimana kalian ya, menggambarkan Allah kalian? Ya udah, kami lihat ciptaannya. Sungguh besar ciptaannya. Sungguh mulia ciptaannya. Artinya, pada saat kalian beribadah, kalian membayangkan ciptaannya dong. Kan ngambang kalian bilang. Kan kalian bilang Allah kalian nggak berwujud. Artinya, kalau kau bilang Allahu Akbar, kau membayangkan sungguh besarnya kuasa Allah. Sungguh besarnya kuasa Allah akan diwakili dengan ciptaan. Artinya kau membayangkan meja dong pada saat itu. Meja ini ya penciptanya, wah luar biasa. Tapi di benakmu itu meja itu dulu yang kau bayangkan. Karena apa? Karena Allahmu nggak ada wujudnya seperti yang kau bilang cuma. Ya, esensi juga kau nggak bisa jelasin apa itu esensi. Kalau aku bisa cuma. Ya, esensi Bapakku apa? Roh cuma. Jelas kalau di kami. Kalau kalian esensinya apa sih? Esensi itu apa sih? Hakikat itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau aku bilang esensi dan hakikat berbeda cuma. Di sini kita letaknya. Makanya dibilang trinitas. Ya, entitas. Kalau kau bilang pribadi masuk ke entitas lah itu cuma. Ya, tapi kalau kau bilang hakikat beda. Itu kemuliaan, kekuasaan, keberadaan. Itu hakikat. Ya, makanya aku mau tanya, entitas menurut itu apa sih cuma?
pada saat kau bilang Allahu Akbar, nyun sewu, apa yang ada di benakmu cuma? Oh, aku membayangkan betapa besarnya alam semesta ini. Artinya, yang terbayang di benakmu alam semesta, ciptaannya dong. Pada saat kau melihat ciptaannya, berarti kau ingat Allah. Artinya, kau jadikanlah ciptaan ini sebagai mediator, kan? Pagan kali kau di situ. Kalau gitu, kawan. Masa kau harus membayangkan dulu ciptaannya baru bisa kau lihat sang pencipta. Artinya kau memagankan, mensakralkan dulu ciptaan dia. Itu namanya pagan cuma. Berarti malu. Kau sebenarnya yang menyembah malu kalau begitu, kawan. Makanya, coba teman-teman, ya, ini minta maaf sebelumnya. Coba kalian renungkan dengan dalam lah. Ya, kita ngajak jujur di dalam diri kalian. Pada saat kalian beribadah, sebenarnya siapa yang kalian bayangkan? Karena Allah kalian bilang nggak berwujud, kawan. Nggak bisa kalian bayangkan dia. Apakah ciptaannya seperti kata Juma tadi? Kalau gitu udah pagan kalian. Apakah baginda Nabi yang kalian bayangkan? Oh, itu makhluk, berarti dia Tuhanmu. Kau sembah dia dong. Kan begitu. Silakan Juma, terima kasih. Oke, baik, makasih. Jadi gini, ketika Anda mengatakan esensi Tuhan Anda adalah roh, itu udah final tadi. Memperparah daripada Tuhan Anda yang Anda bayangkan. Itu makhluk berupa daging, anak manusia. Ditambah lagi roh. Itu lebih parah lagi tuh. Ternyata Tuhan Anda adalah roh. Di mana roh itu adalah makhluk. Tidak ada itu definisi Tuhan dalam arti kata roh, dalam arti kata yang sesungguhnya. Tidak. Yang dikatakan ruah di sini adalah kekuatan. Hal yang goib. Sesuatu yang goib tidak bisa divisualisasikan, dimediasikan dengan materi. Tidak bisa. Sekarang kalau Tuhan Anda adalah roh, setan juga adalah roh, kuntilanak juga roh, orang yang mati juga tinggal roh. Gimana Anda membedakan hakikat Tuhan Anda dengan roh ini? Kayak mana? Atau Anda ini menyandarkan ke Wahyu 5 nomor 6? Bahwa roh Tuhan kalian berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Kayak gitu. Ya itu adalah hak kalian di dalam beriman. Nah, kembali kepada kami Islam. Tuhan kami esensinya gaib. Makanya Rasul Muhammad SAW mengatakan, jangan kau berpikir tentang wujud Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan. Nah, kembali ketika kami sholat. Allahu Akbar. Ketika kami membayangkan alam semesta, tumpuan pikiran kami kepada yang menciptakan. Betapa dahsyatnya alam semesta ini engkau ciptakan, ya Allah. Bukan berarti kami beribadah kepada ciptaan tersebut. Ketika saya membayangkan kemudian betapa mulianya baginda Rasul Muhammad SAW, bukan berarti saya lagi menyembah Rasulullah. Ketika saya berterima kasih kepada Allah, ya Allah begitu mulia, engkau mewahyukan Al-Quran. Ini saya bayangkan dalam sholat. Saya bayangkan Al-Quran begitu mulia, yang mewahyukan begitu sempurna. Apakah kemudian saya menyembah Al-Quran? Tidak. Sama ketika saya membayangkan sesuatu, bukan berarti saya beribadah kepada sesuatu itu. Misalnya kami lagi beribadah, yang kami bayangkan kemudian adalah kebesaran Allah, karena proses penciptaan yang dilakukan. Begitu tangan kami ditekuk di atas dada. Kami mengagumi Allah. Begitu sempurna aku menciptakan jari-jari ini. Fokus kepada Allah yang menciptakan jari-jari ini. Bukan berarti kami sedang beribadah kepada jari-jari. Tapi semerta-merta menyandarkan kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika kami membayangkan ciptaan, bukan berarti kami sudah beribadah kepada ciptaan. Nah, kemudian saudara mengatakan bahwa ketika malaikat Jibril mengatakan, aku utusan Allah kepadamu. Dan itu adalah kalimat yang diterima oleh Jibril dari Allah. Berarti yang utusan di sini adalah Allah. Nah, inilah yang saya katakan Al-Quran Islam itu dibangun di atas pondasi dalil, dikuatkan dan diterima dan disinkronkan dengan akal sehat dan tidak bertentangan. Contoh logika sederhana. Saya memerintahkan staf saya bernama Bombom ke Papua. Bombom sampaikan ke gubernur di sana bahwa engkau adalah utusanku, utusan Suma.
engkau adalah utusanku. Begitu sampai di sana, Bom sampaikan ke gubernur. Pak Gubernur, saya adalah utusan Suma. Nah, apakah kemudian dia itu adalah aku adalah dia? Tentu tidak. Pak Gubernur, aku ini utusan Bang Suma. Apakah kemudian Pak Bombong adalah Suma? Dan mendengarkan itu, oh ternyata dia sedang mengikuti perkataan Allah, perkataan Bang Suma. Ternyata dia Bang Suma. Sekali lagi saya katakan, saya pinjam kata sedeng. Malaikat Jibril sudah menerangkan, "Qala innama ana rasul rabbiki." Saya ini adalah utusan Tuhanmu untukmu. Yang memerintahkan aku mengatakan itu adalah dia yang mengutus aku. Yang memerintahkan aku untuk mengatakan bahwa aku adalah utusan daripada Gubernur Sulawesi Selatan adalah Bang Suma. Kok saya menjadi gubernurnya? Itu logikanya dibangun supaya bisa memahami Al-Quran. Ketika saya memerintahkan staf saya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya perintahkan, bukan berarti staf saya itu adalah saya. Sama seperti Yesus ketika dia menerangkan, akulah Alfa dan Omega. Bukan berarti Yesus itulah alfanya, Yesus itulah omeganya. Bukan. Kenapa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Jadi apapun yang dikatakan oleh Yesus harus dinisbahkan, disandarkan kepada esensi yang mengutus dia. Bukan Yesus itu Tuhan. Sekalipun Yesus naik ke puncak gunung, ya, di Bukit Getsemani itu, wahai Bani Israel, aku inilah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang menggunakan logika beragama tidak akan menuhankan Yesus. Kenapa? Secara logika akal sehat, Yesus manusia, mustahil pencipta langit dan bumi ini adalah manusia. Yesus punya keterbatasan, mustahil pencipta langit dan bumi ini punya keterbatasan. Yesus punya kekeliruan, Yesus punya kekurangan, Yesus punya kehilapan, mustahil pencipta langit dan bumi ini punya kehilapan. Yesus tidur, Yesus makan, Yesus ketakutan, Yesus was-was, Yesus bahkan dibunuh dan dimatikan. Mustahil pencipta alam semesta yang begitu sempurna bisa merasakan mati dan juga bisa merasakan ketakutan. Logika, Pak, logika. Oleh karena itulah kemudian di dalam kitab Wahyu nomor 1, bab 1, pasal 1, selalu dilangkahin. Langsung ke nomor 18, nomor 7, nomor 8. Akulah Alfa dan Omega. Padahal dalilnya sangat jelas. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah kepadanya agar disampaikan kepada hamba-hambanya. Nya N besar tambah YA. Artinya merujuk kepada dia yang mengutus Yesus. Orang Kristen lagi-lagi menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Menganggap si kurir sebagai sumber daripada kiriman. Calaka 12. Demikian. Ya oke, good ya. Jadi gini, ada pemahaman yang agak keliru sebenarnya dari Zuma ya. Jadi kita memang berbeda. Di sini kita berbeda ya. Jadi memang lakum dinukum waliyadin itu berlaku. Jadi gini Zuma, kalau kau bilang setan itu sama kami sifat Zuma. Ya, jadi bukan ciptaan. Kalau dikirain kan berbeda itu. Setan itu adalah golongan jin, makhluk. Kalau kita berbeda, ya. Terus masalah roh. Roh itu bukan ciptaan Zuma. Coba kau ambil ya ayat ya di Alkitab aja, tunjukin aja nanti ku jelasin. Kalau menyatakan kalau roh itu diciptakan, silakan aja. Ya mau ambil dari Zakaria 12 nomor 1. Ya Zakaria, good. Jadi gini Zuma, di situ dibilang kan diciptakan kan Zuma, ya. Jadi ada pemahaman yang agak keliru sebenarnya penerjemahannya, ya. Itu sebenarnya menempatkan itu Zuma sama dengan begini, sama dengan di Kejadian 2 itu, pada saat Allah mengembuskan napas kehidupan. Itulah yang menghidupkan manusia yang bernama Adam. Nah itu, ya kalau LAI memang dia diterjemahkannya, diciptakannya di situ. Itulah dasar dari Pak Dansai Mumek kemarin ngambil itu, makanya dia sesat. Masuk deh saksi Jehovah. Begitu. Ya nanti nggak usah kita melebar ke sana. Aku coba fokus lagi yang di sini ya. Jadi gini, ada konstruksi yang sifatnya kalian ini sebenarnya maju kena mundur kena. Aku minta maaf sebelumnya. Jadi gini, pada saat tadi kau bilang kau memerintahkan bom ke Papua. Ya, dia bilang, aku adalah utusan, betul Zuma.
Sekarang ku tanya, apakah pada saat malaikat Jibril ketemu sama Baginda, dia sudah ada diskusi dulu pada saat itu? Baginda Nabi, ini aku utusannya, yang nanti ayat yang ini, aku adalah Tuhan Allahmu, bukan aku itu maksudnya ya, tapi itu Sang Pencipta. Kalau aku adalah utusan, akunya itu maksudnya aku, Jibril ya. Apakah memang ada komunikasi seperti itu? Kalian bisa bicara begitu saat ini, karena sudah ditafsirkan oleh mufasir. Itu namanya iman. Itu namanya dogma zuma. Coba kau ini ya, gelasmu coba kosongin aja. Gelasmu kosongin ya. Ya, jauhkan dulu imanmu. Sekarang aku tanya, dengan kondisi kau yang sama pada saat kau pidato, ya mewakili aku yang disematkan ke Menteri BUMN, ya hilangkan imanmu dulu. Aku di situ berarti mewakili siapa? Mewakili Menteri BUMN cuma. Kalau ku pakai logika yang sama, ya, kau kosongkan gelasmu dulu. Kalau ku pakai logika yang sama, artinya malaikat Jibril mengatakan, aku adalah utusan, akunya itu mewakili Sang Pencipta. Ya, ku ambil logika yang lain. Ada suatu ayat yang dia katakan, aku bersumpah dengan Tuhan Sang Pencipta, atau demi Tuhan Sang Pencipta. Akunya itu menunjukkan Allah Sang Pencipta. Cuma ini makanya aku bilang, maju kena, mundur kena. Pada saat malaikat Jibril membilang, aku bersumpah dengan Tuhan yang mencipta segala macam, apakah akunya itu sama dengan Jibril? Ini logika terbalik, makanya aku bilang kan maju kena, mundur kena. Ya, pertanyaanku, pada saat malaikat Jibril bertemu dengan Baginda Nabi, apakah sudah ada diskusi di awal? Baginda Nabi, ini aku ini cuma utusan ya, jadi apapun yang ku bilang nanti, kau harus lihat konteksnya ya. Kawan, Nabi itu umi kawan. Baca tulis saja nggak bisa. Gimana dia mau analisis? Gimana letaknya? Kan begitu. Gimana dia membedakan? Kalau dibilang malaikat Jibril, nanti ada yang Sang Pencipta ya. Loh, kalau aku logika sederhana, yang mana orangnya? Yang mana sosoknya yang kau bilang itu kawan? Cuman kita berdua kok ada di sini. Cuman kau yang kulihat sampai kau dekat erat aku. Ya, sampai kau dekat erat, ketakutan aku melihat kau. Karena aku bisa lihat kau. Tapi yang satu itu gimana? Apakah aku iya-iya saja? Kan begitu. Jadi coba pakai logika, ya dua logika cuma. Yang pada saat kau pidato, ya aku itu oke lah. Aku itu menunjukkan Allah. Yang mewakili, malaikat Jibril mewakili. Kata akunya yang dia sebutkan, yang kalian catat di kitab kalian, itu berarti Allah. Tapi pada saat yang sama, aku bersumpah dengan Tuhanmu, aku inilah Tuhan Allahmu. Kalau kita pakai logika yang sama, artinya Jibril dong itu. Kan begitu cuma. Nah ini kan menarik ini. Ya, jadi kalau aku bilang, ya minta maaf sebelumnya, maju kena, mundur kena kawan. Ya mau manapun kalian pilih, ya agak blunder juga sih. Cuman ya gimana, itu kondisinya gitu. Kau bisa bicara sekarang cuma karena gelasmu udah terisi. Dogmamu sudah masuk cuma. Coba kosongkan dogmamu deh. Kita main logika yang sama, coba pakai. Karena kalian bilang. Saya belum menyentuh keyakinan Anda sebentar. Ya, tentang logika. Ya, sebentar. Islam. Ya, sebentar. Karena kalian bilang, aku nggak apa-apa ngikut ya. Al-Quran berisi firman Allah langsung. Nggak apa-apa. Aku salam hormat aku sama kalian. Artinya perkataan Allah semua itu. Kalau kau kosongkan gelasmu cuma, artinya kata aku di situ, itu mewakili siapa sebenarnya? Sementara Baginda nggak pernah lihat kok Allahnya. Kalau di kami jelas cuma. Ada kasus Teofani, Nabi-Nabi banyak yang berbicara langsung cuma. Kalau Baginda Nabi pernah nggak? Tahu nggak dia sebenarnya siapa Allah SWT itu cuma? Silakan. Oke, baik. Jadi lagi-lagi Anda ingin menyeret kita umat Islam ini menjadi pagan yang Tuhan itu harus nampak seperti manusia. Siapa Allah? Oh, dia ternyata yang bertanduk 7, bermata 7, seperti anak domba yang sudah digorok. Oh, nggak bisa. Maaf. Tuhan tidak mensifati itu. Oke, nggak apa-apa. Keterbatasan Anda saya maklumi. Jadi gini. Ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, apa yang diterangkan kemudian? Dia tidak memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril. Aku adalah utusan Tuhanmu. Betul, dia tidak memperkenalkan diri seperti itu. Kenapa? Karena sifatnya dia datang untuk menyatakan firman Allah. Tidak boleh
berkata-kata dari dirinya. Semata-mata harus berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Oke? Harus dipahami dulu itu. Nah, lalu ketika datang, apa yang diterangkan? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Rasul Muhammad SAW sudah sadar nih, oh ada Tuhan yang menciptakan. Connect di sana. Lalu kemudian malaikat ini mengatakan, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oh, manusia ternyata diciptakan oleh Dia. Ini belum menyebut nama Allah, belum. Ikra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Oh, Tuhan itu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Oh, Allah, Tuhan yang menciptakan manusia itu mengajar manusia dengan pena, dengan pulpen, dengan tulisan, dengan bacaan. Lalu diterangkan, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oh, Tuhan itu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu diterangkan kemudian. Jadi Rasulullah setelah mendengarkan pemberitaan itu, seketika dia datang kepada istrinya. Aku didatangi sosok makhluk. Dia menerangkan kepada saya. Itu makhluk apa? Dia tidak menyebutkan dirinya. Dia seketika mengatakan, Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia memerintahkan aku membaca, mengikuti, dan juga menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Nah, lalu kemudian Khadijah membawa beliau kepada ahli kitab yang mengerti tentang kenabian, mengerti tentang nubuatan, yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan seterusnya. Dibawalah dia ke Warakah sebagai ahli kitab. Dia adalah rahib, dia adalah imam, dia adalah rabi. Katakan, dia bertemu dengan sosok seperti ini, seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Warakah? Oh, dia adalah Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Apakah Rasulullah Muhammad SAW seketika itu percaya? Tidak. Berbeda dengan penulis-penulis kitab Anda. Wow, langsung andaikan datang kepada Lukas malaikat ini, catat cepat. Aku ini Rasul. Baginda tidak demikian. Bahkan Baginda itu terheran-heran dan kurang yakin, tidak percaya dia, bingung dia, ini apa terjadi dengan saya? Membuktikan bahwa beliau benar-benar orang yang dipilih oleh Allah. Apa pembuktiannya? 23 tahun kurang lebih dia dibimbing oleh malaikat Jibril. Bukan cuma sekali. Sehingga di dalam hadis diterangkan ketika Rasulullah Muhammad SAW duduk bersama dengan sahabatnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menggunakan pakaian yang berwarna putih dan berambut sangat hitam. Beliau datang, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Setelah selesai tanya jawab itu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian semua tahu siapa yang barusan datang ini? Rasulullah mengatakan, kami nggak tahu, kamulah yang tahu, ya Rasulullah. Beliau adalah malaikat Jibril yang selama ini mewahyukan Quran kepada aku. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau teopani yang Anda maksud itu teopani yang kayak mana? Pernyataan Tuhan kepada para nabinya, Anda katakan teopani, itu adalah penglihatan para nabi tentang konsep Tuhan mewahyukan sesuatu kepada mereka. Bukan Tuhan yang nusul menjadi api, bukan Tuhan yang menjadi awan, bukan Tuhan yang menjadi menjadi manusia, bukan. Tapi penglihatan seorang nabi yang datang kepada nabi tersebut, di mana itu adalah pernyataan pencipta langit dan bumi kepada mereka. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketika Anda mengatakan maju kena mundur kena, tidak ada itu. Pola kami sudah jelas. Ketika Anda mengatakan gelas Anda sudah penuh, yes. Al-Quran datang
dengan pemberitaan yang sangat jelas mengajarkan manusia dengan pena. Makanya coba kita lihat pembuktian daripada dalil ini. Orang menjadi profesor karena pena. Orang menjadi dokter karena pena. Orang menjadi ini karena pena. Menjadi ini karena pena. Pena. Mengajarkan manusia menemukan listrik dengan pena. Mengajarkan manusia menemukan handphone dengan pena. Semua apa yang ditemukan oleh manusia tentu dengan cara belajar. Apa pena itu? Maksudnya perantaraan pikiran, logika, berpikir. Makanya dikatakan ikra. Baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca dengan rasa yang kau punya dan seterusnya. Inilah muatan Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, afala tatafakkarun. Mengapa engkau tidak berpikir? Apakah kalian tidak menggunakan logika? Jadi begitu sahabatku, ya. Terkait dengan apa yang logika berdasarkan sandaran agama dalam ajaran agama Islam, saya kira saya sudah memenuhi apa yang menjadi keinginan Anda. Boleh enggak sekarang kita balik kepada Anda? Apakah logika dan agama Anda itu sinkron? Bisa enggak? Ya gini, good Juma. Jadi gini, sebentar ya. Jadi gini, moderator nanti aku minta tampilin ayat Alkitab bisa ya, Bang MDM ya. Bang Abi ya, Bang Abi coba buka di Yeremia 8 ayat 8 Bang. Tadi Juma ngomong masalah pena, ini menarik ini ya. Sambil membuka ini begini Juma ya, sorry ya, aku nggak ngajarin kau ya Juma. Jadi gini, kalau kau sekali lagi debat sama orang Kristen, apologeta Kristen, ini perlu kau catat ya sama teman-teman semua. Aku bukan ngajarin kalian. Jadi namus itu cuma, ya aku juga udah bela kalian juga sebenarnya ini. Nanti kau baca di hadis itu. Hadis itu tajuknya adalah permulaan wahyu Juma. Perhatiin ya. Namus itu bukan Jibril Juma. Hati-hati kalian, itu bukan Jibril. Nanti kau lihat ya, namus itu adalah nomos Juma. Nomos itu adalah hukum atau wahyu. Jadi jangan mau kalian dipermainkan dengan itu. Perhatiin ayatnya ya, perhatiin ayatnya. Ya begini Juma ya. Sorry aku nggak menggurui kau ya. Aku nggak menggurui kau. Enggak. Nah, jadi justru gini. itu kena kepada Roh Kudus. Memang beliau datang untuk menggurui hukum-hukum. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi namus itu bukan Jibril Juma. Kenapa aku bilang begitu? Begini, perhatiin. Pada saat Khadijah, ya kan Baginda kan ketemu di Gua Hira. Habis itu dia saking ketakutan segala macam, diajak Khadijah lah ketemu sama pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini adalah orang Ibrani, bahasa Ibrani. Terus dia bilang, diceritakan Baginda Nabi loh, aku ketemu sama ini. Dia sampaikan begini-begini. Perhatiin. Ini adalah namus, dia bilang. Maksud dia namus itu, apa yang disampaikan itu Juma. Jadi bukan sosok. Ini hati-hati kalian. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jangan blunder. Ini aku bukan menggurui kau ya. Bukan menggurui kau. Nggak masalah, nanti, nggak masalah. Silakan. Ya, kau cek nanti Juma, namus itu, bahasa Yunaninya, itu nomos. Nomos, ya. Itu hukum. Ya, itu hukum atau wahyu. Ya ini intermezzo aja lah ya, ini intermezzo. Yeah. Oke, good. Jadi gini, Juma. Yang masalah pena itu, Bang, coba buka Bang MDM. Yang pena, Bang. Ada yang menarik satu ya. Oke, saya buka. Ya, oke. Thank you, Bang. Nanti ada 2 ayat ya, Bang. Ayat Satu lagi nanti 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Perhatiin ya, Juma. Tadi kau bilang masalah ayat pena. Berapa? Putir berapa? Yeremia, Bang. Yeremia 8 ayat 8. Ini kata kunci. Ya, kalian perhatiin ya, buat teman-teman ya yang muslim lah, ini kalian jadi bahan pemikiran kalian. Tadi Zuma berulang-ulang masalah pena. Oh, ada penemuan ini, ya pena. Hati-hati kalian. Kita baca ayat ini dengan jeli. Karena ada nubuat di kami tentang pena itu sendiri, bukan nggak ada. Jadi kulihat ini adalah benang merah sebenarnya yang perlu kalian pikirkan dengan matang-matang. Oke. Ya, ada namanya pena palsu di sini. Coba buka, Bang. Ginting yang mana Yeremia nih? Yeremia 8:8 Bang, perjanjian lama Bang. Perjanjian lama. Oh, ini dia ya. Ayat 8. Ya, Yeremia 8:8. Biar aku terangin ya, Bang. Jadi aku minta maaf Taurat sama kalian ya. dipalsukan itu loh, Bang. Nggak apa-apa. Yang penting Anda Ya, nggak tahan apa-apa, ya. banting, nggak masalah. Oh, siap. Iya, itu aja Oke, sih. good. Ya, jadi gini ya, aku minta maaf dulu ya, aku bacakan ya. Ya. Bagaimanakah kamu berani berkata, ini perhatiin kalian. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami ini bijaksana kawan, dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Hati-hati kalian. Kalian punya Taurat Tuhan nggak? Kalian tahu nggak Taurat Tuhan apa? Kalian laksanakan nggak? Kan begitu kawan. Ini menarik. Ya. Sesungguhnya, perhatiin, sesungguhnya pena palsu
penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Hati-hati kalian dengan pena palsu. Ya, jadi kalau kalian bilang kalian punya pena asli, bentar dulu kawan, kita tanya dulu ke moyangnya, orang Yahudi. Kalian menjalankan Taurat Tuhan apa enggak sih? Kan begitu. Kalian jawab di pribadi kalian masing-masing. Kalian renungkan malam ini, mudah-mudahan Roh Kudus menjamah kalian. Bang, buka satu lagi Bang. 2 Petrus 2 ayat 4 Bang. Kamu adalah manusia paling baik. Kang Abi, noise-nya dikecilin dulu Kang Abi. 2 Petrus 2 ayat 4. Ini tentang malaikat Bang, ngeri Bang. Ya, kalian kalau nggak siap, pegangan tiang listrik dulu lah. Ini kusarankan ya, agak ngeri-ngeri sedap ini kali ini. Biar tahu kalian, kan begitu. Siapa itu malaikat itu? Siapa iblis itu kawan? Ngeri kawan. Di mana tempatnya? Ini buat kalian berpikir. Hati-hati. Siapa yang dijumpai tokoh itu? Siapa yang dijumpai dia? Kita jawab. Udah, silakan aja. Jadi ini adalah benang merahnya. Biar kalian rimang-rimangi. Biar kalian pikiri. Coba Bang, buka Bang MDM. Ngeri kali ini, ngeri. Nggak usah lebay. Ya, perhatiin ya. Buat Zuma dan kawan-kawannya. Buat Zuma dan ajudan-ajudannya. Staf-stafnya di seluruh dunia. Kalian dengarkan ini kawan. Hati-hati kalian. Kan begitu. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, ngeri kawan. Ngeri kawan. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua kawan. Gua-gua yang gelap. Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi gini Juma, aku teringat. Ya, ada nenekku. Nenekku dukun Juma. Ya aku jujur ini. Dulu, kalau nenekku ini Juma ngeri kawan. Tiap dia mau bersemedi, ke gua dia Juma. Ngeri kawan. Pulang dari gua dia Juma, tahu nggak apa? Ngeri kawan. Semua bahasa tahu dia. Bahasa Cina, ya, bahasa Inggris, ngeri kawan. Bahasa Spanyol, bahasa Bugis, Toraja, tahu dia semua Juma. Ngeri. Ku tanya sama nenekku, Nek, dari mana kau tahu suara itu? Loh, aku juga gak nyadar. Loh, nenek baru dari mana? Dari gua. Guanya gimana, Nek? Gua yang gelap. Gak ada kelihatan apapun. Makjang, ngori kali. Jadi buat teman-teman, mari berpikir kalian. Ya, yang di gua gelap itu siapa rupanya, kawan? Kalau orang Medan bilang, jangan kau mau bertempur, kawan. Kalau nggak jelas, harus jelas dulu. Siapa yang kau sembah, baru kau bertempur, kawan. Hati-hati kau. Jangan kau bertempur, mati nanti kau. Dimakan cacing katanya Juma. Terima kasih teman-teman. Sampai kita closing ini. Makasih Juma ya. Thank you. Oke, baik. Jadi yang pertama, saya tanggapi dulu yang pertama. Terkait dengan apa yang saudara bawa di dalam Yeremia 8 nomor 8. Apa yang aku katakan, apa dikatakan tadi? Mengapa engkau mengatakan engkau bijaksana? Ya. Berani berkata, kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi gini kawan, umat Islam itu tidak pernah mengaku sebagai memiliki sebuah kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran itu disandingkan ya, atau disatukan dengan kitab Torah, sehingga Al-Quran dikatakan sebagai perjanjian baru. Lalu kemudian ada kitabnya Bani Israel disebut perjanjian lama. Itu hanya ada di dalam kitab saudara. Al-Quran itu bukan perjanjian lama, nggak ada Torah di kitab kami. Yang ada adalah di Kristen. Perjanjian lama itu sama dengan Taurat. Jadi yang mengaku memiliki Taurat adalah Kristen. Itu satu. Lalu kemudian, ketika data itu yang Anda bawa, Yeremia 8, kami bijaksana, kami anak Tuhan, kami memiliki penebus, kami memiliki ini, dan seterusnya. Apa yang dikatakan? Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Berarti ada
penyurat di sini. Penyurat di sini adalah orang yang menuliskan surat bukan berdasarkan atas firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku tuliskan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Kata siapa? Kata pendiri agama Kristen. Siapa tuh? Paulus. Pena palsu yang dia buat kemudian bersurat kepada siapa? Tesalonika, bersurat kepada jemaat di Tesalonika. Surat Korintus, Galatia, Roma, surat-surat yang dibuat kepada jemaat Korintus selama perjalanan misionarisnya yang ketiga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang yang ada di Korintus. Filipi, Kolose, terus apa lagi? Efesus, kemudian Filemon, terus Ibrani. Ini surat-surat Paulus juga ketika dia berada di dalam penjara yang pertama kali di Roma. Jadi, yang menulis surat palsu yang bukan dari firman Tuhan adalah Paulus. Oke? Sementara di awal kita sudah membahas, aku adalah malaikat Jibril yang kemudian diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menyampaikan firman-Nya. Rasulullah Muhammad SAW tidak menulis surat. Beliau tidak pernah menuliskan surah-surah dalam Al-Quran. Belum pernah. Tidak ada cerita beliau menulis. Tapi Paulus menuliskan suratnya dalam penjara, dalam perjalanannya ke Kiliki, ke Antioquia, menulis surat. Lalu kemudian nubuatannya jelas dalam di dalam Ulangan 18 dikatakan bahwa dia sang nabi palsu yang menuliskan bukan firman Tuhan dan tidak terjadi, maka dia wajib mati. Paulus in the gang mati dengan cara mengenaskan. 2. Ketika saudara mengatakan di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 2 nomor 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, maksudnya iblis, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oke, Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW masuk ke dalam gua Hira, di mana gua itu adalah gua yang di atas di bukit yang terbuka. Oke, Elia didatangi sosok di dalam gua. Lalu sosok itu berkata, apa yang kau kerja di sini, hai Elia? Yang datang bukan malaikat, tapi Tuhan. Keluarlah, kata Tuhan. Keluarlah Elia. Aku akan memperlihatkan engkau kedahsyatan gunung, bukit, batu, dan seterusnya. Bukan karena ada setan di dalam gua yang ditempati oleh Elia, bukan. Itu poin pertama. Poin kedua, Yesus ketika dia datang dikatakan sebagai anak Daud, anak manusia, anak Maria, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, makan, minum, takut, was-was, kelaparan, dan seterusnya, bahkan mati. Orang ini, mayat Yesus, kemudian dibungkus kain kafan, dimasukkan ke dalam goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Ingat perkataan Anda? Masuk ke dalam goa, setannya, malaikat-malaikat yang ingkar ini dilemparkan ke dalam goa, mendiami gua-gua sampai hari penghakiman, kata Anda. Mayat Yesus dimasukkan ke dalam gua milik Yusuf Arimatea, begitu keluar dari gua langsung jadi Tuhan. Ayo. Mayat Yesus masuk ke dalam gua. Manusia loh, 100%. Begitu keluar dari gua pemakaman Yusuf Arimatea, berjalan-jalan dia, murid-muridnya saking ketakutannya, apa yang dikatakan dalam Lukas 24 nomor 37. Begitu mendengarkan Yesus Shalom Aleichem, murid-muridnya kaget, ketakutan, karena mengira melihat hantu. Ayo, data bos. Tuhan manusia masuk ke dalam goa, begitu keluar dari goa, dikira oleh murid-muridnya hantu. Lalu kemudian yang terakhir setelah gelas Anda penuh, Anda menuhankan manusia yang keluar dari goa, yang tadinya manusia biasa. Setelah dia dipermalin dalam goa, begitu keluar langsung menjadi Tuhannya orang Kristen. Kembali kepada 2 Petrus 2 nomor 4, silakan Anda bungkus, bawa pulang, ya, tongkrongin, ambil kopi, sambil merokok, pikirkan itu. Kok bisa Yesus yang manusia itu
Dia tahu hari kiamat, begitu keluar dari goa yang ada setannya, kok bisa jadi Tuhan? Itu yang Anda harus pikirkan. Nah, ini kalau Anda mau closing, berarti tidak ada kesempatan buat saya untuk menelaah dan menguji Anda. Apakah sejalan agama Kristen dengan logika? Tapi nggak apa-apa. Mungkin besok atau lusa Anda masih punya keberanian berdialog dengan saya hargai itu. Kalau hari ini kita membahas tentang logika dan agama Islam, insya Allah saya tuntaskan sesuai dengan kemampuan saya, karena saya juga terbatas. Di lain hari, kita akan membahas apakah logika manusia sejalan dengan konsep doktrin dan dogma ajaran Kristen. Terima kasih Saudara Gincu atau siapa, mohon maaf, saya tidak tahu namanya Anda. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita berdua, bahwa agama itu dilandasi di atas dalil, dan kemudian dalilnya harus sejalan dengan logika, bukan terbalik, bukan kontradiksi, kontroversi, dan bertentangan. Saya kira cukup, sahabat-sahabat, dari Muslim moderatornya mungkin bisa diselesaikan dulu sampai sini. Saya rasa teman kita ini udah tidak ada waktu untuk bahas logika dan Kristen. Silakan. Terima kasih, Ustaz Juma. Itu tadi paparan yang juga jadi ending penyampaian dari Ustaz Juma, dan Gincu sudah menutup acara atau paparannya dengan berbagai macam penjelasan, sehingga debat kita sore hari ini atau diskusi kita sore hari ini tentang logika beragama telah selesai. Kita ucapkan syukur alhamdulillah, semoga apa yang dipaparkan Ustaz Juma menjadi ibrah dan menjadi pesan yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ya, thank you Bang MDF Oke, semua teman-teman. Bro Juma, ayo kita berdua. Berani nggak kau? Bang Ginca ini udah mulai melanglang buana kemana-mana. Bentar, Juma. Bentar, Bang Juma, sebentar Bang Erben. Bentar ya, Oke. Bang Juma mungkin ambil minum dulu atau apa, jauh dari perangkat. Sebentar ya, tunggu ya.